Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi, dan pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan kartu kredit yang baik dan benar ya. Banyak orang bilang, oh saya anti kartu kredit, saya anti ngutang bank segala macam. Ya silahkan ya, itu prinsip orang masing-masing, saya tidak akan sentuh. Tapi apa yang saya ajarkan hari ini adalah bagaimana cara menggunakan kartu kredit yang bijak dan bermanfaat dan berfaedah buat kita. Kesatu, yang paling penting Anda harus ingat adalah kartu kredit itu bukan kartu hutang. Ya, ingat ya, saya sudah pegang kartu kredit dari saya SMA ya. Itu bukan berarti saya ada limit 10 juta itu berarti boleh saya pakai. Enggak. Kalau saya nggak ada uangnya, akhir bulan saya nggak bisa bayar, berarti saya belum ada uangnya, saya tidak akan gesek. Saya cuma gesek ya sesuatu, misalnya gini lah. Uang jajan saya 1 bulan 2 juta katakan. Kalau saya mau beli satu mainan yang harganya 1 juta, saya tahu nih, bulan depan saya akan dapat uang jajan. Saya gesek dulu, 15 hari kemudian saya bayar sama si kartu, tidak kena bunga. Itu oke. Tapi kalau misalkan saya merasa saya ada limit 10 juta, saya beli barang 10 juta, padahal bulan keluar uang jajan saya cuma keluar 2 juta, itu namanya saya sudah menyalahgunakan kartu kredit. Karena sekali lagi ya, kartu kredit bukan kartu hutang. Selama Anda menggunakan kartu kredit dengan bijak, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaatnya bisa bermacam-macam. Misalnya Anda tidak harus bawa cash. Saya kalau keluar negeri saya nggak usah bawa cash banyak-banyak. Karena kenapa? Takut hilang, takut dicopet, takut macam-macam. Saya cuma perlu kredit card saja. Toh sama. Memang ada sedikit perbedaan kurs, tapi ya kalau kamu beli barang cuma makan, cuma jalan-jalan sedikit, itu tidak akan ada masalah ya. Terus kedua, kamu dapat promo. Jadi kalau saya dulu di Jakarta, saya koleksi banyak kredit card. Itu bukan karena saya mengutang, enggak. Tapi karena saya menggunakan promonya. Jadi kadang-kadang kita waktu dulu kalau dulu ya di Mulia atau di mana suka ada buy one get one, jadi lumayan gitu loh, kita makan berdua dengan teman saya, kita bayar setengah-setengah, ya kita udah hemat gitu. Untuk mendapatkan barang 400.000 kita cuma bayar 200.000 seorang. Nah jadi dari kartu itu aja saya udah untung 20.000. Nah, belum lagi nanti ada fasilitas, cicilan, segala macam. Dan sekali lagi ya, Anda nyicil. Misalnya saya mau beli iPad. Ya, saya tahu gaji saya tidak cukup untuk sekali beli, jebret sekali, oke. Tapi lagi ada fasilitas 0%, saya manfaatkan. Tapi saya udah harus ingat nih, saya punya cicilan. Jadi tiap bulan gaji saya harusnya misalnya 5 juta, saya harus bayar 1 juta untuk cicilan. Jadi selama Anda bijak, Anda tidak menganggap itu sebagai Anda tidak pakai lebih dari yang Anda mampu bayar, it's okay, karena kartu kredit itu sangat bagus gitu loh. Nah, misalkan saya lagi di lounge, saya dapat free Starbucks misalnya zaman dulu ya, di BCA itu kan free upsize. Terus nanti ada promo-promo nonton buy one get one. Jadi Anda harus bijak menggunakan kartu kredit. Kalau misalnya Anda mau kredit motor, misalnya nih ya, saya mau kredit motor. Saya kalau dengan leasing dan financing bunganya besar. Tapi kalau lagi ada promo, saya menggunakan kartu kredit card saya di bank, sebutlah salah satu bank gitu ya. Mereka memberikan fasilitas yang bunga lebih murah dengan fasilitas bayar pakai kartu kredit bagi 18. Apakah itu beresiko? Ya enggak. Saya KPR, saya loan, saya mortgage, saya kredit pemilikan kendaraan bermotor, sama kartu kredit kan sama-sama ngutang, betul nggak? Cuma namanya kelihatannya lebih bagus aja, tapi padahal sama-sama ngutang. Nah, selama saya sanggup bayar ya nggak masalah gitu loh dengan siapa saya berhutang. Siapapun yang bunganya lebih kecil, itu yang saya ambil. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kartu kredit itu saya nggak berani ngomong lebih jauh karena itu nanti bisa menyinggung perbankan ya. Tapi banyak trik-trik kartu kredit yang sebenarnya itu sah, bisa digunakan misalnya untuk pendanaan, untuk segala macam. Tapi kuncinya adalah satu, Anda harus disiplin menggunakan kartu kredit. Ingat, kartu kredit itu bukan kartu hutang. Sekali lagi ya, dulu banyak pegawai kita yang dulu awal-awal dikasih kartu kredit itu langsung gila-gilaan, langsung beli motor, beli emas, langsung ada yang pakai buat kawin lagi segala macam. Karena mereka panik, mereka nggak tahu bahwa kartu ini limitnya 20 juta. Itu dia pikir, oh saya pakai dulu aja, gimana nanti bayarnya. Nah, itu salah. Kalau kamu punya limit 20 juta, kamu punya penghasilan cuma 2 juta, bukan berarti kamu boleh pakai 20 juta, kamu cuma boleh pakai 2 juta saja. Tapi pakailah dengan bijak. Kamu nikmati promonya, nikmati kemudahannya, nikmati fasilitasnya, dan kamu bayarlah. Dan jangan khawatir, bank itu juga bukan yayasan sosial. Mereka bisa ngeluarin kartu kredit itu, mereka pasti udah ada pemasukan. Saya buka saja ya, karena ini bukan rahasia, ini cukup umum. Kalau misalkan saya sebagai vendor, saya misalnya toko bakmi nih, saya menerima pembayaran dalam bentuk kartu kredit.
Itu setiap kali gesek saya harus bayar ke bank sekitar mungkin 2%, 3% atau berapa ya, tergantung negonya sama si bank. Nah, biasanya kalau misalnya restorannya atau perusahaannya makin besar, itu bunganya makin kecil. Misalnya kalau yang segede Carrefour atau gimana, mereka ada perjanjian terpisah dengan bank. Biasanya rate-nya lebih bersaing ya. Nah, jadi, tapi kan kalau saya jualan bakmi, saya bisa pakai credit card. Tentu saja pelanggan-pelanggan saya pasti akan memudahkan, betul nggak? Dan buat saya 2% mungkin ya udahlah saya bayar aja, nggak masalah. Jadi kalau 100.000 saya dipotong 2.000. Nah, jadi itulah kenapa bank itu seneng kalau Anda pakai credit cardnya. Semakin Anda pakai, semakin mereka untung. Kalau misalkan Anda pakai 10 juta sebulan, mereka dapat 200.000 sebulan dari Anda. Nah, dikalikan dengan berapa ratus ribu pengguna credit card, ya itu penghasilan buat bank. Jadi jangan merasa salah ya, it's a fair game. Mereka kasih promo itu nggak gratis, ada juga yang harus mereka. Dan kadang-kadang promo itu nggak sepenuhnya dibayarin oleh bank juga. Misalnya kerjasama dengan Cinema 21. Oke lah ya, saya bank subsidi setengah, Cinema 21 subsidi setengah, di hari sepi mereka adakan promo ini. Bisa nggak ya? Bisa aja gitu loh. It's a win-win solution, win-win for everyone. Si bioskop juga sepi, di hari sepi itu mereka ada lonjakan pengunjung, si bank juga dapat biasanya kalau misalnya ada buy one get one gitu, di depannya pasti ada stand saya nggak boleh sebut nama ya, tapi biasanya ada stand credit card. Mereka nanya, Pak mau kartu kredit ini nggak Pak? Kalau Bapak ada kartu kredit ini bisa buy one get one loh. Nah, oh iya oke, bolehlah, saya sering nonton di sini, saya bikin dari situ, saya bikin bukan cuma buat nonton doang, mungkin saya buat bayar yang lain, buat bayar tagihan, buat bayar segala macem. Disitulah mereka dapat untung ya. Jadi sebenarnya kalau Anda bijak menggunakannya, kredit card itu bukan musuh, bukan untuk ditakuti. Yang perlu ditakuti adalah nafsu belanja Anda sendiri. Kalau Anda tidak bisa ngatur nafsu belanja Anda, kredit card itu teman Anda. Ya kan? Nah, kalau misalkan saya bayar tagihan, saya dapat cashback, saya bayar ini, saya dapat promo, saya dapat ini, dapat itu. Jadi kelebihannya banyak. Cuman tentu saja ada iuran tahunan ya. Iuran tahunannya biasanya lumayan banyak. Dan kadang-kadang satu bank itu bisa kasih kamu 2-3 kartu yang cukup membebani juga gitu kan. Nah, jadi itu pinter-pinternya Anda ngatur ya. Makanya kita kalau bikin credit card tuh kita pasti bikin yang cari yang banyak promonya, yang promonya bakal sering saya pakai. Wajar-wajar saya kan konsumen gitu kan. Kita pasti mikir what's in it for me gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau Anda punya credit card, bijaklah menggunakannya. Jangan berlebihan juga, jangan sampai serenceng 30 biji, nanti giliran bayar iuran tahunan bulanan pusing, ya kan. Nah, udah gitu, oh ya, satu lagi yang saya lupa bilang. Kartu kredit itu bunganya itu bermacam-macam ya. Ada yang memang mereka lagi promo, bunganya bisa 0%. Ada yang memang dihitungnya sebagai pinjaman overdraft. Misalnya kamu tarik ke ATM, itu bunganya sangat jauh lebih tinggi ya. Terus ada yang istilahnya bayar minimum, itu juga bunganya termasuk kalau nggak salah 3,5% ya sebelum pandemi kemarin. Mungkin sekarang ada diturunin sedikit kali, tapi kurang lebih segitu. Dan 3,5% itu Anda jangan kira kecil ya. Anda kalau kalikan 12 hitungnya itu hampir 40%, bahkan mungkin lebih dari 40%. Jadi sebisa mungkin bayarlah bayar kartu kredit itu sebelum jatuh tempo 2 hari sebelumnya Anda sudah bayar. Saya prinsipnya mau pinjam mau gimana pun saya bayar ya, kecuali kalau misalnya lagi pandemi, kecuali force major, saya nggak bisa ngomong deh ya. Tapi kalau misalnya kondisi normal, bayar tepat waktu, Anda tidak kena bunga, dan ya sudah gitu loh, nikmatilah fasilitas-fasilitasnya. Jadi bukan kredit card yang jahat ya. Jadi kalau orang dulu bilang, nggak mau ngutang sama bank, sebenarnya saya nggak ngutang gitu loh. Saya cuma istilahnya numpang convenient aja lah. Saya nggak mau bawa cash banyak-banyak. Dan saya kalau bawa cash kan belum tentu saya hari ini mau beli. Saya nggak tahu kapan saya mau beli celana jeans baru misalnya. Masa saya bawa cash tiap hari ya kan? Toh anyway juga bayarnya sama. saya bayar cash misalnya beli device 500.000. Saya bayar kartu kredit juga 500.000. Buat saya tidak merugikan. Ya kan? Nanti akhir bulan kita hitungan. Cuman hati-hati saja, jangan sampai Anda berhutang, jangan sampai Anda kebelit hutang, jangan sampai Anda memakai lebih dari yang Anda bisa bayar, ya kan? Dan kartu kredit itu sangat-sangat berguna, tapi di satu sisi juga kita perlu disiplin yang tinggi untuk bisa memanfaatkan fasilitas itu. Kalau misalkan disiplin Anda kurang, ya hati-hatilah, jangan minta kredit besar-besar. Kredit seperlunya aja, kredit limitnya ya. Misalnya, oh saya cuma mau nikmati fasilitasnya aja, kasih saya kredit 5 juta aja lah, cukup untuk makan, cukup untuk nonton, oke, nggak masalah gitu loh. Ya, oke. Nah, sekian saja, terima kasih. Semoga Anda lebih bijak menggunakan kartu kredit. Ya, dan Anda bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh